Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita laksanakan ya zikir al-masyurat di pagi hari ini. Uh, ya kita polanya kita awali dari zikir al-masyurat dulu, baru kita mentadaburi satu dua hadis maupun satu dua ayat Al-Quran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang sangat luar biasa ini ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih membangunkan kita semuanya. Allah masih membangunkan ayah bunda semuanya. Ini sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk kita senantiasa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk melakukan amal kebaikan yang lebih banyak lagi. Salat dan salam adalah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ayah bunda bangga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, siapapun yang telah tadi ya, sama-sama kita membaca zikir al-masyurat ya, meskipun bergabung bersama live, mungkin ada yang di Zoom ya, mungkin ada yang di mihrabnya ya, atau mungkin ada yang nanti setelah siaran tundanya ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan demi kemudahan, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, dan Allah memberikan keberkahan, kebahagiaan, serta ya kemudahan serta kesehatan kepada kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di kesempatan yang pagi ini ya, sebelum kita menutup dengan doa penutup ya zikir al-masyurat di pagi ini ya, kita mentadaburi satu dua hadis pada bab kali ini, yaitu tentang bukti cinta Allah kepada hamba ya. Ini satu kesatuan yang sangat erat ya. Bahkan di bab berikutnya itu dilarang menyakiti orang-orang solih. Nah, ini semoga ini menjadi sesuatu strong way atau alasan yang kuat bagi kita untuk bagaimana kita menjadikan diri kita ini berusaha untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, aku mengumumkan perang kepadanya. Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai, yaitu apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Juga hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku adalah pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk berbuat, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Ya, di sini ada kata pasti aku memberinya, kata Allah. Dan jika ia berlindung kepadaku, pasti aku melindunginya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini sesuatu angle yang sangat luar biasa, bahwa ya di sini Allah mention ya, barang siapa memusuhi wali-waliku. Ya, ini waliku di sini ada note ya, ada catatannya bahwa wali artinya dekat. Jadi wali Allah itu ya artinya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sama-sama ya kita berdoa, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang ya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang yang dekat dengan Allah karena ia melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk mendekatkan diri kepadanya, ia adalah orang beriman. Nah, ia adalah orang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tiada ketakutan atas mereka
dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka juga bertakwa. Nah, tentu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini memang orang-orang yang memang semua sudah benar-benar kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada ketakutan kepada apapun selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua perintah yang Allah perintahkan dilaksanakan. Ini kadang-kadang kita sebagai manusia ya, kita perintahnya masih pilih-pilih, kalau enak ya dilaksanakan ya, kalau nggak enak nanti dulu ya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang dimension dari ya hadis tersebut ya. Kita berusaha ya, namanya manusia, kita masih berproses ya, terus berproses untuk menjadi menjadi hamba-hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini memang ada penjelasan hadisnya bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang memusuhi walinya ya. Jangan sampai ya kita menjadi bagian daripada malah menjadi orang-orang yang memusuhi orang-orang yang dekat pada Allah tadi ya. Apalagi ini musim-musim ya kontestasi politik ya, pilkada ya, pemilihan apa itu ya, pemilihan baik itu gubernur atau wali kota. Jangan sampai ya karena perbedaan ada ketidaksamaan pilihan, lantas kita malah mencaci maki seorang ulama ya. Maka karena perintahnya di sini ya, barang siapa yang menyakiti ya, kalau menyakiti orang-orang yang dekat pada Allah, maka Allah mengumumkan perang pada orang yang memusuhi tadi. Maka kita terus dimotivasi dari hadis ini, terus kita diberikan semangat untuk menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan juga kita menjadi orang-orang yang menyakiti orang-orang solih ya. Kemudian di penjelasan yang kedua, kecintaan Allah bisa didapatkan dengan cara melakukan kewajiban, dan kecintaan itu akan senantiasa bertambah jika melakukan amal yang sunnah ya. Kemudian melakukan kewajiban lebih diutamakan daripada yang sunnah ya. Kemudian penjelasan yang berikutnya bahwa doa wali-wali Allah akan dikabulkan kendati masa telah berganti. Baik itu ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ini bisa menjadi suatu ya inspirasi baru bagi kita semuanya. Mungkin bisa jadi ada yang baru mendengarkan tentang hadis bukti cinta Allah kepada hambanya. Maka orang-orang yang senantiasa dekat, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar ya, ini memang janji Allah. Ada satu, jika kita meminta, orang-orang yang dekat pada Allah itu jika meminta sesuatu ya kepada Allah, pasti Allah akan memberinya, karena ini memang yang disampaikan langsung gitu ya. Jadi kita ya sebagai ya seorang hamba juga ya, sama-sama kita jangan sampai menjadi orang-orang yang dimension, bahkan menjadi orang-orang yang menyakiti orang-orang soleh ya. Jadi dalam kondisi apapun ya, mudah-mudahan kita senantiasa harus saling mensupport, harus saling memberikan motivasi ya. Semua kita sedang berproses bahwa kita bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu satu hadis yang kita bacakan pada pagi hari ini. Bahkan di hadis berikutnya itu ya, nanti akan kita bahas di kesempatan lain, ketika Allah sudah mencintai seorang hamba ya, maka Allah memerintahkan kepada ya malaikat Jibril untuk mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, dan penduduk langit pun cinta kepada hamba tersebut ya. Itu memang ada ya suatu angle tersendiri ya, ketika ya Allah mencintai seorang hamba ya, kemudian penduduk langit pun senantiasa mencintai hamba tersebut. Maka ketika sudah penduduk langit itu sesuatu yang tiada batas ya. Mungkin kita dengan sesama ya di dalam dunia realita, mungkin kita masih ada batasan-batasan, tapi ternyata ya ketika
kita dengan penduduk langit ya itu sudah dekat, ya maka Masya Allah ini sesuatu yang rezeki yang bisa jadi namanya rizqul akbar, ya rezeki yang sangat luar biasa yang bisa kita kita peroleh. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dari satu hadis bahwa bukti cinta Allah kepada hambanya ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan jangan ini di bab berikutnya itu dilarang menyakiti orang-orang yang soleh, ya jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang malah menyakiti atau membuat tidak nyaman orang-orang yang sedang berusaha dekat ya kepada Allah, atau menyakiti orang-orang yang soleh, karena memang Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang membuat tidak nyaman terhadap orang-orang soleh tersebut. Baik, kita tutup ya kegiatan zikir al-maksurat di pagi hari ini. Ya mungkin pola-polanya nanti akan ya kita zikir al-maksurat dulu, baru kita mentadaburi 1-2 ayat atau 1-2 hadis. Ya tujuannya apa? Supaya kita ya berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun amal yang kita lakukan masih ya receh-receh ya, masih remah-remah rengginang ya, di toples kongguan, tapi insya Allah ini menjadi asbab kita untuk berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicinta oleh penduduk langit. Baik, kita tutup ya dengan sebuah doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fi nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi khairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa tawahadat 'ala nusrati syariatik fawatikillahumma rawabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa mla'ah binurikal ladzi la yahwa sudura habib faidil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amidha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan, pertolongan, serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga apapun yang akan kita lakukan ya, mungkin akan ada yang beraktivitas, ada yang berdagang, mungkin ada yang akan ke kantor ya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kebahagiaan serta ya ketenangan ke dalam kehidupannya. Baik ya, ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sama-sama kita ya sudahi ya dengan sebuah doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jangan lupa sebelum kita keluar dari rumah mau melakukan aktivitas apapun ya, ya semoga ya senantiasa dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya pada pagi hari ini kita tutup dengan sebuah doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.